Halo para pejuang skripsi, kamu pernah nggak dengar cerita penguji skripsi ataupun pembimbing skripsi itu orangnya killer, menakutkan, mengerikan? Nah, itu kira-kira bagus nggak buat skripsi kamu, baik dari naskah kamu atau ketika itu di ujian di skripsi kamu? Nah, gimana coba pandangan kamu? Nah, saya sharing ya nanti ya. Oke, sebenarnya nih ya, pengen tahu nih jawaban yang benar ya. Bahwa seorang penguji atau pembimbing skripsi yang killer itu sebenarnya memberikan manfaat yang bagus buat kalian. Boh, gimana Prof bisa begitu? Nah, pertama sebenarnya dari aspek mental. Kamu akan teruji biasa gitu ya, bertemu orang killer. Gimana sih orang killer itu? Kira-kira kan orang yang isinya membantai kamu gitu kira-kira ya. Mengujinya benar-benar menguji yang ngetes kamu gitu ya. Mungkin ditambah dengan marah-marah mungkin, atau emosional gitu ya, mungkin nggak selalu gitu, tapi biasanya gitu. Takut gitu, takut kalau bertemu dengan penguji yang kayak gitu atau pemimpin kayak gitu. Nah, melatih mental kita. Saya kasih tahu, dunia ini keras men gitu ya, dunia ini luar biasa gitu ya. Mungkin kamu juga udah ngatasi atau ngalami, maksud saya ya. Sebagai seorang mahasiswa kamu harus berjuang juga. Jadi kamu hebat ya, kalian hebat sampai bisa kemudian di posisi sebagai calon sarjana dengan menulis skripsi. Luar biasa loh, gitu ya. Nah, jadi mentalnya akan membuat kalian makin kuat lah gitu kira-kira. Nah, yang kedua ya, biasanya kalau kemudian pembimbing kamu itu juga detail orangnya, paham masalahnya udah pasti ya, dia lebih canggih, lebih memahami permasalahan teori, apalagi kalau pembimbing udah pasti gitu ya. Nah, dia atau beliau akan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat buat kamu. Kalau memberikan manfaat, masukan-masukan yang luar biasa, artinya apa? Artinya skripsi kamu jadi bagus kualitasnya, jadi meningkat. Ya. Kalau killer waktu dibimbing, ya, kamu udah terlatih, bisa menjawab persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kalau di pas ujiannya, baik ujian proposal maupun ujian skripsinya, mungkin hal-hal kayak gitu akan muncul gitu. Orang-orang killer nanti akan muncul juga gitu. Nah, kamu udah biasa kan? Kan bisa menjawab. Nah, enak kan? Jadi secara mental kamu makin kuat, ya kan? Secara substansi, skripsi kamu, naskah kamu makin bagus. Jadi kamu juga punya kira-kira perkiraan nanti pertanyaan kayak apa yang muncul ya. Gitu. Nah, jadi gimana dong Prof? Kalau memang kamu dapat dosen pembimbing yang tanda kutip killer ya, yang artinya positif gitu, ya kamu ikutin aja, kamu terima aja, ya kan? Nah, kalau misalnya killernya yang aneh-aneh, minta yang ganti terus, hari ini minggu ini minta sesuatu ini ya, misalnya di revisi ini udah diikutin revisinya ya, sudah sesuai, udah dicatat juga gitu dalam buku catatan bimbingan skripsi kamu, terus minggu depannya berubah lagi, nggak konsisten. Nah, ini yang mungkin membingungkan kamu. Tapi jangan khawatir, kalau nanti ada dosen yang memang killer yang ketiga, kamu ngomong aja ke jurusan kamu ya, kan ke prodi kamu gitu. Kalau bisa jangan kayak gini dong gitu ya. Nah, yang penting lagi nih pesan menurut saya ya, dosen killer, pembimbing killer, tapi jangan membuat kamu itu down ya. Kamu harus tetap kuat, tetap semangat. Ini yang penting banget. Karena pada dasarnya menjadi sarjana itu satu step lagi gitu ya. Kalau kamu udah nulis skripsi, udah nanti ujian, insya Allah sedikit lagi gitu di ujian itu. Ya, dan jangan khawatir, di ujian itu insya Allah kamu juga akan lulus gitu. Ya kan? Udah disiapin, udah dibimbing skripsinya, kamu udah latihan ya. Wah, pokoknya kalau dapat ACC untuk ujian skripsi, mungkin 90% deh gitu ya. Bisa lulus ya insya Allah gitu ya. Kecuali ada hal-hal khusus gitu. Nah, semoga hal khususnya ini nggak terjadi gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, maksud saya, tetap terus semangat gitu ya. Kalaupun dapat dosen pembimbing atau penguji yang killer, akan membuat kamu lebih strong gitu ya.
Semangat ya teman-teman. Nggak perlu lagi lihat kiri, lihat kanan. Wah, pembimbingnya si X itu teman gue bagus, baik banget. Ya, yang pembimbing saya killer. Waduh, gimana? Nggak perlu lagi. Gitu. Semoga sharing saya bermanfaat, menguatkan kamu. Yang penting buat saya gitu. Kuatin ya mental kalian gitu ya. Mental baja seorang pejuang skripsi. Saya doakan kamu ya. Sukses skripsinya, jadi seorang sarjana. Dan bisa memulai kehidupan baru yang lebih bagus lagi. Langkah berikutnya ya, baik sebagai entrepreneur kah, atau mau kerja di lembaga, organisasi, kementerian kah, atau di kabupaten, kota, provinsi, atau kamu memulai suatu pekerjaan, atau bahkan mau studi lanjut. Oke? Oke deh, gitu ya. Jangan lupa simak juga video-video saya yang lain ya, tentang perjuangan menjadi seorang sarjana. Sukses buat kamu semuanya.